Dan hari ini sesuai dengan apa yang saya katakan, kita akan bicara tentang Keluaran pasal 32 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Satu pasal ini saya bagi dalam dua tema. Kemarin adalah melunakkan hati Allah, cara melunakkan hati Allah. Tetapi berikutnya adalah ibadah yang membunuhmu. Saya pikir-pikir dari semalam, apa Tuhan kira-kira biar agak seram sedikit lah, gitu. Ya, biar agak seram sedikit. Saya lihat ayat ini saudaraku berseliweran di YouTube, berseliweran di Google, semua selalu bicara tentang apa? Anak lembu emas atau disebut dengan penyembahan berhala. Jadi kadang ayatnya temanya selalu begitu. Hari ini saya mau bikin tema yang berbeda, ibadah yang membunuhmu, saudara. Jadi hati-hati, ada ibadah yang membunuh kerohanian saudara. Saudara datang ke gereja hari ini, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, saudara nggak sadar ternyata ibadah yang saudara lakukan bukan membangun iman, tapi membunuh iman saudara. Jadi hati-hati, saudara. Karena ibadah yang benar itu adalah ibadah yang membangun kehidupan rohani. Saudara bisa lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27, Titus pasal 1 ayat 1, 1 Timotius 4 ayat 8 dan seterusnya. Saya cepat-cepat karena kita harus selesai jam 12. Corona harus, kalau ibadah di new normal ini setengah jam. Karena tadi sudah dipakai untuk penghabisan, maka 20 menit paling lama, saudara. Ya, jadi ibadah yang menjadi berkat adalah ibadah yang membangun rohaninya. Itu yang pertama. Ibadah yang berikutnya adalah ibadah yang menyenangkan hati Allah, atau korban kita itu terbakar, saudara. Korban Habil dan korban Kain sama-sama mempersembahkan korban, beribadah kepada Tuhan, tapi korban Habil yang diterima oleh Tuhan, sementara korbannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Tidak terlalu dijelaskan secara eksplisit apa yang menjadi penyebab ibadah Kain tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga apa akhirnya, saudara? Kalau dia sudah mati rohani, maka dia akan mematikan orang lain. Jadi hati-hati dengan ibadah, saudara. Tapi di sini tidak ada. Amin, saudara. Ibadahnya semua membangun. Datang hari ini sebagai orang berdosa, maka pulang dari tempat ini sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kurang respon. Kemarin saudaraku Pak Sinaga begitu, waktu kami kunjungan ke salah satu jemaat, bahwa di gereja ini bukanlah tempat orang sempurna, itu best. Memang gereja bukan tempat orang sempurna, tapi gereja tempat orang untuk disempurnakan. Orang yang tidak sempurna harus disempurnakan di gereja. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang membunuhmu, seperti apa ibadah yang membunuhmu? Apa yang menyebabkan orang Israel, saudaraku, sehingga mereka beribadah bukan kepada Allah, walaupun mereka mengatasnamakan Allah? Ketika bangsa itu melihat Keluaran pasal 32 bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat yang kedua, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, pada anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat yang keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya
Selanjutnya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara, mari sama-sama baca ayatnya yang keempat, yaitu hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau. 1, 2, dan 3. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Iya, saudara lihat, kenapa saya katakan tema firman Tuhan ini adalah ibadah yang membunuhmu, saudara. Lihat orang Israel nggak sadar ketika dia berkata, ketika mereka membentuk dari emas mereka, yaitu anak lembu emas. Katakanlah ini dia, saudara, anak lembu emas itu sudah dibuat, anak lembu emasnya. Lalu ketika mereka melihat ini, mereka bilang ini, inilah dia Allah yang membawa kami umat Israel dari tanah Mesir. Perhatikan, dia pakai kata Elohim yang merujuk kepada Allah. Inilah Tuhan yang membawa kami keluar dari Mesir. Bukankah Tuhan Yahweh yang membawa mereka keluar? Bukankah Allah semesta alam yang membawa mereka keluar? Betul. Tapi kenapa mereka berkata inilah dia? Mereka menggambarkan Allah Yahweh itu seperti anak lembu emas. Ini yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara. Ibadahnya membunuh mereka secara langsung. Dan saudara lihat dalam ayat 25. Di situ dikatakan apa? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, maka orang Israel melalui orang Lewi, mereka berkata begini, Musa berkata begini, orang Lewi ambil pedang. Lewi tidak membawa pedang. Lewi tidak pakai pedang. Lewi pekerjaannya adalah berada di rumah Tuhan. Tapi hari itu orang Lewi dibekali dengan pedang. Lalu Tuhan bilang, Musa bilang ini, Lewi, persiapkanlah, taruhlah di pinggangmu pedang, dan setiap orang yang hari itu harus binasa, maka mereka harus binasa. Uniknya begini, saudara. Saya heran begini, Tuhan yang beribadah waktu itu hampir semua orang Israel menyembah anak lembu emas. Tapi Alkitab berkata, kenapa hanya 3.000 orang yang digunakan? Ada, saya coba membaca di setiap penafsiran termasuk penafsirannya Wycliffe. Dia berkata begini, pada saat orang Lewi membawa pedang, bukan mereka yang membunuh, tapi tangan mereka diarahkan kepada orang-orang yang benar-benar menyembah berhala. Itu penafsiran. Sehingga didapati oleh orang Lewi hanya 3.000 orang yang dibunuh. Dan saya berpikir, berarti yang betul-betul menyembah berhala pada waktu itu hanya kurang lebih 3.000 orang pada waktu itu. Dan yang lainnya adalah komunitas ikut-ikutan. 3.000 orang yang dimatikan. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Ibadah mereka, di dalam mulut mereka berkata, saudaraku, di dalam pikirannya saudaraku, bahwa itu adalah Yahweh. Jadi mereka ada di gereja seperti ini. Mereka bilang, oh Yesus tuh, katanya. Tapi penerapan hidup mereka ketika mereka menyembah Yesus bukanlah Yesus yang sebenarnya. Makanya saya katakan, kan saudara, ketika ada orang punya kesaksian tentang mujizat, kalau engkau belum sembuh, jangan bilang kau sembuh. Karena Yesus bukan pembohong. Kalau engkau berkata saya sudah sembuh, tapi saudara masih sakit, itu artinya engkau memberitakan Yesus pembohong dalam hidupmu. Saya tidak suka seperti itu. Tapi kalau kau punya iman, dalam nama Yesus saya punya iman, hari ini saya sembuh, itu baru bagus. Saya sering mendengarkan orang kalau KKR, bahkan teman saya, saudara, teman saya waktu saya masuk sekolah teologi, teman saya waktu didoakan, saudara, waktu didoakan, kupingnya nggak bisa dengar, jaraknya dengarnya itu kurang lebih hanya 1 meter ke 1,5 meter. Saudara, waktu dia didoakan, dipaksa oleh hamba Tuhan itu, dia bilang, waktu itu dari Singapura, hamba Tuhan, katakan kau sembuh.
masih ragu karena dia nggak dengar. Engkau sembuh, kau kenapa? Kuping saya katanya. Dia bilang dicari. Dia bilang kau sembuh katanya. Bilang kau sembuh. Akhirnya dia ngomong, dia sembuh. Orang semua berkecanda, tapi saya yang tahu persis kehidupan sampai hari ini dia tetap tumbuh sudah. Artinya apa saudara? Jangan memerintahkan Yesus kembali, tapi beritakanlah Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Seperti itu yang saya maksudkan. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu membunuh iman saudara. Langsung saja ya saudara ya. Langsung saja. Ada dua hal yang menyebabkan orang beribadah bukan kepada Tuhan walaupun dia ada di gereja. Yang pertama, ayat yang pertama saudara. Sampai ayat yang kedua. Ada yang bisa bantu saya ayat yang pertama saja. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Keluaran pasal 32 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka dan mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Iya, puji Tuhan. Saudara lihat, apa yang menyebabkan ibadah mereka menjadi ibadah yang palsu, ibadah yang membuat mereka terbunuh saudaraku, dan iman mereka tergerus. Yang pertama, perhatikan dalam ayatnya ini. Yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung. Jadi saudara bawa garis bawahnya di situ. Ketika mereka melihat Musa melihat saudara, mereka melihat gini, kok Musa sepertinya nggak turun-turun katanya saudara. Apa maksudnya? Saya hitung-hitung saudaraku. Musa ada di gunung Sinai kurang lebih 40 hari 40 malam. Artinya apa? Artinya selama itulah orang Israel tidak dengar firman Tuhan. Selama itulah Allah berdiam. Selama itulah Allah tidak datang kepada orang Israel. Karena itulah maka mereka mencoba mencari sensasi ibadah sendiri. Nanti maksudnya ya. Yang pertama, tidak terpimpin secara rohani. Bayangkan 40 hari Yesus 40 hari Musa nggak berfirman, nggak kasih firman. Biasanya setiap hari Tuhan datang ngomong sama Musa. Musa sampaikanlah firman Tuhan begitu. 40 hari tidak ada firman. 40 hari sepertinya Tuhan tidak datang. Biasanya Tuhan datang dengan awan kemuliaan atau tiang api dan tiang awan. Tapi selama 40 hari itu Tuhan tidak datang, saudara. Dan itulah penyebab pertama mereka mencari sensasi dalam ibadah. Tidak terpimpin secara rohani, tidak terpimpin. Karena Yesus Musa berkata apa? Mereka seperti keledai yang lepas dari kandang. Terpimpin secara rohani itu penting. Menjaga paling tidak kerohanian saudara. Apa yang menyebabkan bangsa itu tidak terpimpin? Karena mereka tidak lagi dengar firman. Apa yang menyebabkan mereka tidak lagi terpimpin? Karena Allah tidak datang dalam hidupnya. Makanya jangan remehkan dengar firman.
dengar firman. Tapi lihat, orang Israel karena 40 hari mereka tidak dengar firman, maka mereka mulai murtad. Mereka cari sensasi sendiri. Selama ini mereka beribadah tanpa gambaran Allah, tapi hari itu mereka beribadah dengan gambaran-gambaran Allah yang dimiliki oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Kacau nggak saudara? Mereka bilang inilah Yesus yang kami sembah, tapi bentuknya berhala. Berapa banyak orang Kristen kayak gitu, apalagi orang Batak. Tulangnya selalu dibangga-banggakan. Ya kalau tulangnya rajin di gereja tidak apa-apa loh saudara. Kalau sudah dapat tulang, wah, naruh dulu tulang, ribet, baik tulang mah. Kami yang ini, ayo botol siap tulang ini, roh pasu-pasu di siap Tuhan ini kan. Lu, kau percaya tulang atau Tuhan? Ini kan bukti kecil. Kita pakai embel-embel, siap Tuhan ini roh pasu-pasu lewat tulang. Padahal ketudukan kepada Tuhan. Kau kalau tunduk saja sama Tuhan tidak apa-apa, tidak salah dong. Wajar. Kita harus melestarikan budaya. Tapi jangan sama pendeta kau ngomong gitu. Sama Tuhan, ulun Tuhan. Ini sama pendeta saudara begini. Dapat pendeta. Sebagai orang Batak, kita harus tetap memegang teguh budaya Batak. Amin saudara. Orang Jawa pun sama. Tapi jangan gara-gara ketundukanmu, otoritas, hormat yang harus kau berikan kepada gembalamu, engkau kasih sama tulangmu. Hormat yang harus kau berikan kepada hamba Tuhan, engkau kasih kepada orang lain. Hormat kita beda-beda. Itu yang pertama saudara, tidak terpimpin. Karena mereka 40 hari tidak dengar firman, makanya jangan remeh dengan firman. Kalau udah dari gereja saudara setahun, mumpung lagi corona. Kesempatan. Ada jemaat kita saudara, saya selalu telepon di ganda. Corona Pak, gak bisa gereja, motornya gak bisa Pak. Itu Pak, ada juga yang datang dari Gandobuan bisa yang gereja saudara. Jangan dibikin corona menjadi tanggung kita. Ya kalau kita, makanya saya bilang sama pelayan-pelayan, di gereja kita harus bikin protokol kesehatan yang betul-betul. Makanya saya kadang bingung kalau udah perlu kayak gini kan cuma 60 kursi di rumah. Perlu saya pikir ya, suami istri boleh dekat-dekatan nggak apa-apa. Kan gitu. Kalau suami istri jauh-jauhan berawat itu saudara, karena corona social distancing. Istri di sana, suami di sini. Minta makan, pakai SMS lagi saudara. Pakai SMS, minta makan. Ngirimnya pakai Gojek saudara. Ngirimnya pakai Gojek. Jadi itu yang pertama perhatikan saudara. Apa yang menyebabkan ibadah mereka menjadi ibadah yang mematikan dalam hidup mereka? Karena tidak terpimpin secara rohani. Baca firman Tuhan, lagu-lagu gereja, jangan lagu-lagu dunia banyaklah. Putus cinta langsung aja. Ku ambil gitar dan mulai kumainkan. Putus cinta. Daripada kau kayak itu lebih bagus kau ambil gitar langsung nyanyi. Cek ya Roh. Walaupun kau bayangkan wajah pasanganmu yang menyakiti hati, kan dapat berkah. Dan jika ada duit kau boleh ambil gitar lagi. Ambil nyanyi apa kita? Lagu band apa? Ayo saya update juga saudara lagu-lagu band. Saya update juga. Lagu-lagu dunia. Gak apa-apa, ada waktunya kau pakai lagu-lagu dunia. Tapi ketika kau punya masalah jangan pakai lagu dunia.
pakai yang membuat menyenangkan hati Tuhan dan hatimu pun diberkati, saudara. Seperti itu penting. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, satu lagi. 5 menit saya doa 10 menit. Masih ada 10 menit. Jadi yang pertama, apa penyebabnya tidak terpimpin secara rohani? Yang kedua dalam ayatnya yang ke-7. Bisa bantu saya, saudara. Ayat yang ke-7. Keluaran pasalnya yang 32 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Iya. Saudara lihat di situ, pergilah sebab bangsamu. Saya heran. Waktu baca ayat ini, kenapa Tuhan gak bilang sebab bangsaku telah rusak lakunya? Tuhan gak ngomong gitu. Sebab bangsamu telah rusak. Itu artinya apa? Tuhan tersakiti dengan ibadah itu, saudara. Tersakiti, terzolimi oleh orang sana ini, terzolimi, saudara. Apa yang menyebabkan di situ dikatakan sebab bangsamu telah rusak lakunya? Telah rusak. Nyambung kan, saudara? Dari tidak terpimpin, gak pernah dengar firman, gak pernah ibadah, saudaraku kosong, gak pernah tahu Tuhan datang, gak pernah, saudara. 40 hari membuat iman mereka betul, kalau kata orang Padang bilang. Jadi kosong, gak ada apa-apa, sehingga mereka tidak terpimpin. Tapi yang paling parah akibat itu adalah apa? Tingkah lakunya, sifatnya semakin bobrok, rusak. Apa yang membuat rusak, saudara? Padahal dalam Keluaran pasal 24 baru Tuhan berkata gini, Musa berkata, hai Israel, apakah engkau berjanji bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang harus disembah oleh Israel? Ya, kami berjanji. Semuanya pada begitu. Itu waktunya dari Kejadian Keluaran pasal 24 hanya jarak 2 minggu, saudara. Jarak 2 minggu. Mereka baru berjanji jarak 2 minggu. Tapi hari itu ketika Musa ada di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Hari itu Tuhan tidak berfirman selama 40 hari. Maka mereka mulai memberontak. Pernah nggak lihat orang begitu, sudah? Waktu dikasih pelayanan, saudara, berhati-hati puji Tuhan, haleluya. Nggak dikasih pelayanan, kau lebih jahat dari orang dunia. Pernah lihat orang seperti itu? Hidupnya lebih bejat dari orang dunia, perilakunya lebih ngeri dari orang dunia. Pernah lihat orang Kristen begitu, saudara? Kenapa, saudara? Lakunya yang bobrok, hidupnya yang bobrok, ditutup di cover dengan keinginan rohani yang tidak kudus. Makanya kenali orang juga. Kelihatan. Kalau Pak Morus dulu bilang begini, orang yang kalau sudah bertobat dipencet saja tombol kejahatannya, maka berontaknya keluar. Nah ini orang Israel. 40 hari mereka tidak dengar firman, mereka tidak terpimpin. Lama-kelamaan selama ini apa yang menjadi borok mereka yang ditutup-tutupi secara rotan, tapi hari itu meledak dan sifat tabiat mereka yang asli kelihatan. Jadi hati-hati dengan karakter yang belum berubah, hati-hati dengan sifat-sifat yang belum bertobat. Engkau bisa menutupi, kau bisa membohongi hamba Tuhan, kau bisa tutup rapat-rapat baju kebobrokan, tapi satu ketika akan muncul, engkau akan terlihat dan perilaku aslimu akan jelas. Makanya bertobat, saudara. Ibadah yang benar adalah ibadah
Ya kalau engkau datang sebagai manusia berdosa, engkau pulang sebagai orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi itu yang kedua, penyebab mereka menjadi melakukan ibadah yang membunuh mereka sendiri, karena lahir mereka, hidup mereka rusak. Hati-hati. Saya selalu katakan begini, kebiasaan yang buruk kalau kau biarkan berlama-lama, maka kau akan anggap itu sebagai kewajaran. Jadi hati-hati, saudara. Sekali lagi saya ulang, kebiasaan yang buruk yang kau biarkan berlama-lama terjadi dalam hidup, maka kau akan anggap itu sebagai kewajaran, bukan sebagai dosa. Jadi yang kedua, saudara, jangan biarkan itu terjadi. Saudara datang ke gereja ini supaya engkau berubah. Saudara datang ke tempat ini engkau butuh Tuhan. Karena saya selalu katakan, engkau butuh dua sukses di dunia ini. Yang pertama, sukses di dunia, engkau perlu berkat, engkau perlu uang, engkau perlu usaha pekerjaan, engkau perlu segalanya. Itu engkau harus lakukan di dunia ini. Sukses yang pertama. Tapi sukses yang kedua, engkau harus tahu kemana engkau akan pergi, saudara. Dan pilihannya cuma dua, neraka atau surga. Itu artinya di dunia ini engkau harus menentukan sukses surga. Dan sayangnya, saudara, sukses surga itu ditentukan ketika kau hidup di dunia ini, bukan ketika kau mati. Tapi ketika kau ada di dunia ini, maka usahakanlah suksesnya, saudara. Jadi saya nggak alergi dengan orang yang kerja keras. Saya nggak alergi dengan orang-orang yang terus giat punya visi membangun usaha. Saya nggak alergi. Tapi kau juga harus membangun sukses surga. Kau harus tahu, ketika kita ditutup melipat tangan, ketika mata kita tertutup, maka jelas tujuan kita, karena kita sudah persiapkan sukses untuk surga kita. Amin, saudara. Jadi jangan biarkan tingkah laku yang rusak akhirnya membuat engkau mati. Karena ibadah yang kau lakukan hari ini harusnya menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Itu yang pertama. Karena ibadah itu bersifat horizontal dan bersifat vertikal kepada Allah. Ibadah yang kau lakukan setiap hari harusnya bisa mengubah hidup saudara, bukan sebaliknya membuat engkau semakin bengis, kejam, bahkan lebih parah dari orang dunia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.